Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Sabda Saban Hari yang kami sampaikan dari Gereja Santo Paskalis. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-18, dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan 2. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 35, dilanjutkan dengan 37 sampai dengan 39. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini pesannya sangat mendalam bagi kita sekalian. Khususnya kalau kita mendengar kisah mengenai Yesus membuat mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang, dan sisa makanannya bahkan ada 12 bakul penuh. Ini kisah yang sangat familiar bagi kita semua orang beriman Kristiani. Nah, oleh karena itu, secara khusus pada hari Minggu ini saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan beberapa hal yang bisa kita petik dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya mau mengajak kita sekalian untuk fokus pada ayat 16. Injil Matius bab 14 ayat 16. Kamu harus memberi mereka makan. Ini terjadi karena apa yang dialami oleh para murid. Mereka tahu banyak orang mengikuti Yesus, mengikuti mereka. Hari sudah mulai malam bahkan. Mereka tidak punya apa-apa. Dan oleh karena itu mereka dalam arti itu mau mencari aman. Mereka meminta Yesus supaya menyuruh orang-orang itu pergi. Tapi Yesus lalu mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Kalimat ini, saudara dan saudari, seakan menghentak mereka. Kita nggak punya apa-apa, apa yang harus kita berikan? Selain menghentak mereka untuk menyadari kekurangan yang mereka miliki, tetapi sekaligus juga membuka mereka untuk menyadari apa yang mereka miliki sekecil apapun. Sehingga mereka lalu mengatakan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ekor ikan aja. Lalu apa yang dilakukan? Yesus mengatakan, bawa sini. Sekecil apapun, sedikit sekalipun, bawalah ke sini.
Ini menarik untuk kita renungkan, saudara dan saudari. Yesus dalam hal ini mengajak kita sekalian untuk solider berbagi kepada sesama saudara kita. Dan ini menjadi ajakan yang khas bagi kita orang Kristiani, memberikan dari apa yang kita miliki kepada orang lain supaya orang lain pun mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi persoalan yang sering kali kita hadapi, yang sering kali kita alami adalah ini. Kita begitu sulit untuk memberi. Kita begitu sulit untuk bersolidar dengan mereka yang membutuhkan. Kerap kali yang terjadi adalah kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Mungkin akan sama seperti yang dilakukan, tindakan awal yang dilakukan oleh para murid, mau mencari aman. Membiarkan orang lain menderita, membiarkan orang lain sulit, membiarkan orang lain berada di dalam kesulitan yang luar biasa. Wabah pandemi COVID ini kita tahu bersama, banyak orang terseret, tenggelam, jatuh. Penghasilan keluarga kemudian menjadi semakin morat-marit. Berhadapan dengan situasi seperti ini, pertanyaannya untuk kita adalah, tergerakkah hati kita untuk berani membantu mereka yang sedang berkekurangan? Tergerakkah hati kita untuk ikut terlibat meringankan kesulitan yang dialami oleh sesama saudara kita? Ataukah kita hanya lebih mementingkan diri kita supaya lebih aman, lebih nyaman? Orang lain mau menderita, itu urusan dia. Kalau itu yang menjadi pilihan kita, tanda jelas bahwa kita bukan orang Kristiani yang sejati. Orang Kristiani yang sejati terlibat bersama dengan Yesus, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan tidak hanya sampai pada merasa, tapi ikut membantu meringankan beban dan kesulitan yang dialami oleh saudara dan saudari di sekitarnya. Yesus mengajak kita sekalian, kamu harus memberi mereka makan. Bukan persoalan kita tidak memiliki apa-apa. Ada pada kita pikiran yang baik, tenaga yang baik. Ada pada kita waktu yang baik. Ada pada kita sapaan dan senyuman yang bisa melegakan orang lain. Bukan tunggu kita harus menjadi sempurna dan berkecukupan baru kita tergerak untuk membantu sesama saudara kita. Kalau menunggu sampai kita sempurna dan berkecukupan, hemat saya, kita lalu sampai mati pun tidak akan mengalami atau mencapai kesempurnaan dan kecukupan yang kita inginkan. Maka apa yang dilakukan oleh para murid, sekecil apapun, mari kita bawa kepada Tuhan. Sekecil apapun yang kita miliki, kita bawa, persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau sudah kita sembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkannya. Roti hanya 5, ikan hanya 2. Ketika para murid mempersembahkannya kepada Yesus, lalu semua orang terpuaskan, bahkan sampai tersisa 12 paku penuh. Mari saudara dan saudari, sekali lagi saya mau katakan, bukan karena kita tidak mempunyai apa-apa sehingga kita tidak tergerak untuk membantu sesama saudara yang membutuhkan. Sekecil apapun yang ada pada kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, membiarkan Tuhan yang memberkatinya, sehingga yang kecil lalu akan menjadi berkat yang melimpah. Jangan pernah mengeluh akan keterbatasan yang kita alami. Situasi keterbatasan yang kita alami, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan akan memberkatinya menjadi melimpah di dalam kehidupan kita, dan kita bagikan kepada orang lain. Berkat yang kita terima bukan untuk diri kita, sekecil apapun. Kalau itu digenggam, maka dia tidak bermakna sedikit pun. Kita harus buka tangan, berikan itu kepada orang lain. Maka kita menemukan kedamaian, orang lain terselamatkan, kita juga mengalami kesempurnaan dalam hidup karena kita telah menjadi partner Yesus yang punya kepedulian, rasa belas kasihan, dan solidaritas yang tinggi, mau membantu sesama saudara kita. Dalam situasi sulit ini, mari saudara dan saudari kita membuka hati, belajar dari Yesus, tergerak
untuk meringankan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh sesama saudara kita. Karena itu adalah panggilan Kristiani yang melekat dalam diri kita semua. Oleh karena itu, saudara dan saudari, marilah kita peduli, mari kita bersolidar dan berbagi dari apa yang ada pada kita kepada sesama saudara kita. Sebagai akhir, ada pantun untuk kita sekalian. Ada kodok namanya Precil, suaranya nyaring ke pelosok desa. Walau hanya memberi sedikit dan kecil, akan sangat berguna bagi Tuhan dan terutama bagi sesama. Kita buka hati dan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melimpahkan berkat-Nya kepada saudara dan saudari, memberanikan dan memampukan saudara dan saudari untuk bersolidar dan berbagi dengan sesama saudara yang membutuhkan. Yang melimpahkan berkat-Nya kepada saudara dan saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.